Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kali ini kisah tentang Uni, perempuan muda 35 tahun dengan 2 anak. Sempat sekolah hingga SMA tapi nggak tamat karena hamil dengan pacarnya. Uni akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tapi kemudian bercerai dan Uni dipaksa berpisah dengan kedua anaknya. Padahal pengadilan agama memutuskan hak asuh anak jatuh kepadanya. Belum 2 tahun Uni dan Yan menikah, sudah dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Suaminya, Yan, yang memiliki keahlian otomotif, membuka usaha bengkel di rumah mertuanya. Modalnya dibantu orang tua Uni. Suaminya membayar 5 orang tenaga kerja di bengkel itu. Tapi suaminya memberi jatah uang belanja pada Uni hanya 20.000 per hari, Mak. Dengan uang hanya 20.000 itu, Uni harus masak untuk 4 orang anggota keluarganya. Dia berdua suami, 2 anak. Ditambah 5 orang anggota pekerja bengkel. Uang 20.000 per hari untuk belanja makan pagi, sarapan ya, makan siang dan makan malam setiap hari. Mana cukup? Ya ampun, pelitnya lah suami si Uni ini ya Mak ya. Amit-amit jabang bayi. Tapi semua berjalan lancar. Tiap hari Uni menyiapkan menu-menu sarapan, makan siang dan makan malam dengan memadai. Karena ternyata setiap hari Uni dapat tambahan uang belanja dari orang tuanya. Turun tangan lah orang tua kan. Selain pelit, Yan, suami Uni, memiliki tabiat yang buruk. Kalau lauk pauk yang dihidangkan gak sesuai seleranya, Yan bakalan marah-marah dan gak segan-segan banting piring, menumpahkan makanan yang ada di depan Uni, di depan 5 orang pekerjanya, bahkan di depan orang tua Uni. Astagfirullahalazim, ini orang lahirnya dari mana? Selain itu, suami Uni sering mempermainkan perempuan, banyak selingkuhannya. Dan selingkuhannya seringkali perempuan muda, Mak, masih kuliah. Nanti si Yan yang nanggung biaya kuliah selingkuhannya itu. Jadi banyaklah cewek-cewek yang suka sama dia. Perilaku buruk Yan ini diketahui oleh Uni, sehingga Uni sakit hatinya, makan hati dia. Mertuanya bahkan tahu perilaku buruk menantunya itu. Sehingga mertuanya kemudian menyarankan mereka pindah ke Pekanbaru. Di sana mertuanya punya lahan kosong yang cukup luas untuk berkebun. Dan lokasinya strategis juga untuk buka usaha perbengkelan di sana. Mereka berdua akhirnya setuju dan berangkat ke Pekanbaru. Mereka buka bengkel dan mulai berkebun. Tapi cuma 2 bulan aja Mak di Pekanbaru. Yan, suami Uni bilang gak betah di sana dan dia minta supaya mertuanya menjemput mereka. Orang tua Uni menolak untuk menjemput karena toh mereka baru 2 bulan. Tapi Yan ngotot. Akhirnya mereka dijemput orang tua Yan dan mereka pulang kampung lagi. Uni dan Yan kembali ke rumah orang tua Uni dan kembali buka bengkel. Orang tua Uni kembali membiayai bengkel menantunya itu. Dan bengkel mereka berkembang lagi, maju. Yan mulai punya banyak duit lagi. Tapi lagi-lagi kelakuan buruk Yan, suami Uni, kambuh lagi. mulai selingkuh lagi dengan perempuan-perempuan muda yang masih kuliah.
bonceng sana-sini, antar jemput sana-sini. Dan Ian gak segan-segan membantu biaya kuliah selingkuhannya itu. Uni merasa sangat lelah dengan rumah tangganya. Dia juga pusing mengatur uang belanja yang hanya 20.000 sehari. Akhirnya Uni memutuskan untuk mencari kegiatan di luar rumah. Dia minta suaminya bayar orang untuk masak di rumahnya. Karena suaminya hanya sibuk mikirin dirinya sendiri, suaminya setuju aja. Yang penting, hobinya main perempuan gak terganggu. Dengan keahliannya menjahit, Uni diterima bekerja di sebuah pabrik tekstil. Uni mulai merasa nyaman secara batin, karena dia punya dunia lain, punya kawan-kawan baru, punya kawan lain untuk bercerita, sekaligus untuk melepaskan kepenatan hatinya. Di tempat kerjanya, Uni punya seorang kawan kerja, laki-laki yang dengan sabar selalu mendengar keluh kesahnya. Begitulah, hampir 1 tahun sudah Uni bekerja di pabrik tekstil. Ian mengelola bengkel. Bengkelnya maju dan terus berkembang. Ian terus bersenang-senang dengan selingkuhannya, menghambur-hamburkan uangnya dengan gadis-gadis muda yang baru kuliah, terus gonta-ganti selingkuhan. Akhirnya Uni gak kuat lagi. Uni punya keberanian untuk mengajak suaminya bicara. Uni mengatakan bahwa perkawinannya udah gak sehat, karena di luar rumah suaminya punya banyak perempuan lain. Uni mengatakan lebih baik mereka bercerai saja. Ian kaget, Mak. Kaget setengah mati melihat keberanian Uni dan permintaannya untuk bercerai. Ian berpikir bahwa setelah diberi izin bekerja di luar rumah, Uni semakin gak beres. Mentang-mentang udah bisa cari duit sendiri, Uni berani melawan sama suaminya. Begitu pikir Ian, suami Uni. Malam itu mereka bertengkar hebat. Dua keluarga, Uni dan Ian, bahkan ikut menjadi penengah. Uni ngotot mempertahankan sikapnya. Dia ingin bercerai. Uni memang udah gak sanggup lagi hidup dengan suami yang kelakuannya kayak Ian itu, Mak. Malam itu, di hadapan kedua orang tua mereka, Ian minta maaf pada Uni. Bahkan nangis dan bersujud, Mak, di kaki si Uni. Dia berjanji gak akan lagi menyakiti Uni. Berjanji gak akan main perempuan lagi. Karena Ian berjanji tidak hanya di depan Uni, tapi juga di depan kedua orang tua mereka, Uni luluh hatinya. Uni memaafkan dan memberi kesempatan pada Ian untuk berubah, untuk menepati janjinya. Tapi kan, Mak, janji tinggal janji. Cuma beberapa bulan aja Ian berubah. Tak lama setelah peristiwa itu, seorang perempuan bersama keluarganya mendatangi rumah orang tua Ian, mertua Uni. Gadis mereka, pacar selingkuhan Ian, hamil, dan mereka minta pertanggungjawaban Ian untuk menikahinya. Peristiwa ini membuat Uni sedih sekali dan marah, sangat marah. Kali ini Uni memutuskan untuk bercerai dengan Ian dan mengurus sendiri perceraiannya. Ian dan Uni akhirnya perang di pengadilan. Ian membayar pengacara sendiri untuk membatalkan gugatan cerai yang diajukan Uni ke pengadilan agama. Sementara Uni dibantu kakak iparnya. Proses gugatan cerai akhirnya dimenangkan Uni. Hak asuh anak dimenangkan Uni dan Ian tetap berkewajiban menafkahi anaknya. Pasca perceraian, Ian kembali ke rumah orang tuanya
dengan membawa semua peralatan bengkelnya. Tak lama kemudian, Yan menikah lagi dengan seorang perempuan biduan orjen tunggal di kampungnya. Awalnya ada kesepakatan antara Wuni dan Yan bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu anak-anak akan tinggal bersama Yan sebagai bapaknya. Uni pikir apa yang diminta Yan wajarlah karena Yan adalah bapak anak-anaknya. Uni tidak ingin memutus silaturahmi antara anak dengan bapaknya. Beberapa bulan kesepakatan itu berjalan lancar. Namun suatu malam ketika anak-anak Uni tidur bersamanya, tiba-tiba kedua anaknya itu menjerit-jerit dan berteriak ketakutan setiap kali melihat wajah Uni. Mereka seperti melihat hantu. Setiap memandang wajah Uni, mereka menutup mukanya, menjerit ketakutan dan menangis. Sejak peristiwa itu, kedua anaknya tidak mau lagi tinggal bersama Uni dan tidak diperbolehkan oleh Yan, mantan suami dan keluarganya, untuk bertemu dengan Uni lagi. Uni sangat sedih. Dia bingung apa yang terjadi sebenarnya. Pada suatu kesempatan, Uni mendengar Yan, mantan suaminya, pergi dari rumah karena ada masalah. Uni berusaha menjumpai anaknya ketika Yan sedang tidak di rumah. Karena dia sudah sangat kangen sama anak-anaknya. Betapa pilu dan sedih hati Uni, melihat kondisi anaknya. Ternyata ketika Uni datang, anaknya disembunyikan dalam kotak besar di bawah kolong tempat tidur dalam kamar. Uni merasa pilu. Sehebat itu upaya keluarga Yan, keluarga mertuanya, ibu sambung anak-anaknya, agar Uni tidak bisa bertemu anaknya. Padahal dia adalah ibu kandungnya dan pengadilan mengatakan hak asuh anak ada padanya. Malam itu Uni hanya bisa melihat, hanya bisa memandangi wajah anak-anaknya yang seperti tak mengenalinya lagi. Ia bahkan gak bisa meluk anaknya. Uni hanya bisa menangis pilu. Keluarga mantan suaminya, keluarga istri mantan suaminya berusaha keras mencegah pertemuan Uni dengan anak-anaknya. Suasana panas, suasana tegang. Uni terus menangis. Kemudian bapak mantan mertuanya itu bicara. Ya sudah, begini saja. Kamu boleh menjenguk anakmu kapanpun kamu mau, tapi gak boleh dibawa pulang. Gitu ya, kalau kamu setuju. Kalau enggak, ya sudah, gak usah datang lagi kemari. Percayakan saja, anakmu pasti kami urus, pasti diurus oleh bapaknya. Percayakan saja. Tangis Uni mereda. Dia menarik nafas panjang. Uni akhirnya mengalah. Dia gak punya pilihan lain saat itu. Dia mendengarkan suara hatinya. Barangkali memang belum sekarang saatnya. Dia harus mencari cara lain agar bisa membawa kedua anaknya pulang. Uni berdoa dalam hati. Dipanggilnya nama kedua anaknya dalam hati. Ini mama, nak. Mama kalian. Jangan takut ya. Mama kangen, nak. Sini peluk mama, sayang. Mama kangen. Lalu pelan-pelan dia pandangi wajah kedua anaknya. Dan akhirnya kedua anaknya mau dipeluk oleh Uni. Kedua anaknya juga menangis. Uni bersyukur dalam hati. Berkali-kali dia mengucapkan syukur dalam hati. Sejak peristiwa malam itu, Uni kembali bisa mengunjungi anaknya kapan saja. Kedua anaknya juga tidak takut lagi melihat wajah Uni, wajah ibunya. Namun,
Uni belum tahu bagaimana caranya agar kedua anaknya bisa dia bawa pulang tanpa keributan. Uni masih memikirkan dan mencari bagaimana caranya. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Kasih komentar ya. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.